Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Jaran Goyang bagian 1. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ahmad mematuk diri di depan cermin, merapikan kemeja putihnya. Rambutnya disisir klimis, ia semprotkan minyak wangi ke seluruh badannya. Senyumnya mengembang, ia jilat jari telunjuknya, lalu dioleskan pada kedua alisnya yang tebal. Malam ini adalah malam yang sangat istimewa bagi Ahmad, karena ia akan menyatakan cinta pada Mila. 3 tahun sudah ia memendam rasa pada Mila. 3 tahun sudah ia membayangkan bisa hidup bahagia bersama Mila. Dan 3 tahun sudah Mila selalu menolak kalau diajak jalan berdua. Tapi entah setan apa yang merasuki Mila. Malam ini wanita itu mau diajak makan malam bersama dengan Ahmad. Kantor kurir adalah awal pertemuan Ahmad dengan Mila. Saat itu Ahmad bekerja sebagai staf counter, sedangkan Mila jauh lebih tinggi jabatannya dari Ahmad. Mila bekerja sebagai operator manajer yang kebetulan menjadi atasan Ahmad. Sikap Mila yang selalu baik pada siapapun membuat Ahmad jatuh cinta setengah mati padanya. Awal pertemuan Ahmad berhasil mendekati Mila sangat konyol. Ia sengaja mengempeskan ban mobil Mila agar Ahmad bisa memberikan tumpangan padanya. Padahal ya si Ahmad ini sebagai staf biasa hanya membawa motor bebek yang kalau digas suara mesinnya seperti kakek-kakek yang sedang batuk. Maklumlah, namanya juga motor tua. Siasat Ahmad tidak berhasil begitu saja. Saat pertama ban mobil Mila ia kempeskan, Mila menolak tumpangan dari Ahmad. Ia lebih memilih untuk naik ojek online. Tapi perjuangan tidak berakhir di situ. Besoknya dan besoknya lagi, sampai seminggu berturut-turut, Ahmad rajin mengempeskan ban mobil Mila. Sampai akhirnya Mila mau naik tumpangan Ahmad. "Mbak Mila," Ahmad membuka obrolan sambil fokus mengendarai motornya. "Iya Ahmad." Mila sibuk dengan HP-nya. "Boleh nggak kalau aku panggil Mila saja?" Mila mengerutkan keningnya lalu kembali ke layar HP-nya. Boleh. Boleh juga nggak kalau aku follow sosial media kamu?" Mila mematikan layar HP-nya dan memandangi Ahmad dari belakang. Keningnya berkerut. Dalam hati ia bergumam, "Ini orang kenapa sih?" "Boleh, tapi fokus aja dulu bawa motornya. Nanti kalau nabrak, kita nggak bisa saling follow di sosial media loh." Semakin berbunga-bunga saja hati Ahmad. "Siap Mila." Tapi tiba-tiba ia malah memberhentikan laju motor tuanya, mengeluarkan HP yang layarnya sudah retak seperti habis dibawa perang dunia 2. Mila heran kenapa Ahmad berhenti. Ia mulai curiga kalau Ahmad akan merampoknya. Atau jangan-jangan dia akan menjadi korban pelecehan seksual. Loh, kenapa berhenti?" "Sebentar Mil." Ahmad membuka sosial media miliknya. "Sudah aku follow ya?" "Ya ampun Mat, kan bisa nanti kali." "Untuk urusan rasa gak bisa dinanti-nanti Mil." Mila semakin heran dengan kelakuan si Ahmad. Kini ia bergumam lagi dalam hatinya. Kampret banget nih orang. Aduh, kalau tahu begini mending gue jalan kaki. Iya, nanti aku follow ya." Mila menyodorkan HP-nya, jelas HP mewah yang harganya di atas puluhan juta. Dari situlah awal kedekatan Ahmad dan Mila. Sebenarnya Mila tidak mendekat, tapi Ahmad yang ngotot mengejar-ngejar Mila.
Sekali dua kali Mila balas chat dari Ahmad, tapi semakin lama chat dari Ahmad hanya dilihat saja. Bahkan pernah hanya centang satu, taunya dia diblokir oleh Mila. Ya wajar saja dia blokir, pendekatan Ahmad benar-benar tanpa ampun. Jam 2 pagi, di mana orang-orang sedang enak tidur, si Ahmad malah video call Mila. Soal bunga, Ahmad nomor 1. Meja kerja Mila sudah seperti toko bunga saja. Setiap hari Ahmad membeli bunga untuk Mila. Tindakan Ahmad tidak dapat dilarang oleh siapapun, termasuk yang punya mejanya. Mila sudah berkali-kali melarang lelaki itu agar berhenti, tapi si Ahmad ini memang bebal. Cinta sudah membutakannya. Ia ingin menjadi lelaki yang romantis, namun yang ada malah Mila tambah jijik padanya. Bukan hanya di kantor saja, Mila juga diteror di rumahnya. Sudah tidak terhitung berapa jumlah boneka dan bunga yang ia buang setiap harinya. Bahkan kalau malam minggu si Ahmad ini sengaja apel ke rumah Mila, tidak tahu malu. Tapi memang jatuh cinta bisa memusnahkan rasa malu. Setiap hari Ahmad mengajak Mila jalan bareng, namun selalu ditolak. Makanya malam ini adalah malam yang paling bahagia buat Ahmad, karena akhirnya Mila mau diajak jalan bareng. Selesai mematut diri, ia mengunci pintu kamar kosnya. Kemudian menyalakan mesin motor butut miliknya. Seketika asap kental keluar dari knalpot motornya. Motor itu berjalan perlahan meninggalkan asap yang memenuhi jalanan. Di restoran Mila sudah lebih dulu datang. Ia duduk sambil memainkan HP ditemani segelas jus mangga. Mila memang sosok wanita yang cantik dan sedap dipandang. Tubuhnya langsing, rambutnya tergerai indah sebahu, wajahnya oval, matanya sipit, ada lesung pipi di sebelah kanan, kulitnya putih, dan tubuhnya selalu harum parfum mahal. Selang beberapa saat Ahmad datang sambil melambaikan tangan. "Mila." Dari pintu masuk restoran, ia memanggil nama Mila dengan sangat keras, sehingga membuat para pengunjung melirik padanya. Mila menggelengkan kepala, semakin kesal saja dia dengan si Ahmad. Maaf ya aku telat. Kamu udah nunggu lama?" "Lumayan." Seorang pelayan mendekati mereka sambil membawa buku menu. "Permisi, ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya pelayan itu. Ahmad meraih buku menu dan langsung memesan sebuah steak dan juga jus lemon. "Kamu mau pesan apa, Mil?" "Enggak, kamu aja, Mat. Aku udah kok." Setelah pelayan itu pergi, Mila mulai membuka obrolan. "Jadi gini, Mat. Aku mau nikah, jadi please ya, jangan gangguin aku lagi." Ibarat kota Berlin yang dibom habis-habisan oleh tentara Uni Soviet, hati Ahmad hancur berantakan. Ahmad terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa. Kedua matanya terbuka tapi tatapannya mati. Dadanya sesak seperti baru saja ada duri yang diletakkannya. "Please banget ya, Mat. Aku hargai perjuangan kamu selama ini. Tapi kali ini aku minta kamu berhenti. Masih banyak kok wanita yang lebih baik dari aku. Dan aku yakin kamu itu orang baik. Maka akan mendapatkan wanita yang baik juga." "Aku cinta sama kamu, Mil." "Aku tahu, Mat. Tapi aku gak bisa. Jadi mulai detik ini, tolong ya, jangan pernah ganggu aku lagi." Mila pamit begitu saja dari hadapan Ahmad yang tertunduk lesu. Sebuah stik dihidangkan di atas meja. Ahmad tidak memakannya. Selang beberapa menit setelah Mila pergi, Ahmad bangun dan berjalan ke kasir. Makanannya masih utuh. "Berapa, Mbak?" "Semuanya jadi 700.000 rupiah, Pak." Ahmad tertunduk lagi, uangnya tidak cukup.
Aku cuma ada uang 300.000 mbak. Boleh nggak kalau aku ninggalin KTP dulu? Nanti besok aku bayar kok. Kasir itu memanggil atasannya dan menjelaskan permasalahan Ahmad. Iya pak, tinggalin aja KTP-nya, kata seorang lelaki sambil tersenyum ramah. Di jalan pulang Ahmad melamun. Ia masih tidak menyangka kalau Mila akan secepat itu menikah. Ia bahkan tidak pernah tahu kalau Mila itu sudah punya pacar. Motor bututnya melaju dengan kecepatan normal, tapi tiba-tiba saja ada seekor kucing hitam melintas di hadapannya. Sontak saja Ahmad terkejut dan membanting motornya ke arah kanan, lalu tercebur ke dalam sungai yang hitam, bau dan juga kotor. Dengan panik Ahmad berenang ke tepian, kemudian duduk di pinggir sungai yang bau itu. Ia mendongak ke langit sambil menangis. Nasibnya sudah jatuh tertimpa tangga. Ahmad kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat lantaran tidak masuk kerja selama seminggu berturut-turut tanpa kabar. Ia mengurung diri di dalam kamar kosnya. Badannya semakin kurus, garis tulang rusuknya terlihat jelas. Setiap malam ia hanya begadang dan menangis sendiri di dalam kamar mandi. Kamarnya berantakan, foto-foto Mila masih menempel pada dinding kamarnya. Bahkan sprei kasur bergambarkan wajah Mila sudah tidak pernah ia cuci selama seminggu, hingga menimbulkan bau apek yang menjijikan. Sarung bantal juga yang bergambarkan wajah Mila sudah penuh dengan garis-garis bekas ilernya. Kamarnya pengap, bau, dan juga remang. Bukan satu atau dua kali Ahmad mencoba untuk bunuh diri, tapi nyalinya belum sanggup melakukan itu. Selalu gagal dan juga selalu takut. Ia teringat hal-hal indah selama ia berjuang mendekati Mila. Ia juga teringat wajah cantiknya Mila. Kemudian ia menangis lagi. Ahmad duduk di tepi tempat tidurnya. Ia hanya mengenakan celana kolor, badannya tidak terurus, kukunya hitam, rambutnya acak-acakan, bau keringat entah sudah berapa hari dia tidak mandi. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, sebuah telepon dari Tatang, sahabatnya. "Boy, masih galau lu?" "Iya Tang." "Ya elah, udah sih cari yang lain. Masih banyak mat wanita itu." "Gak tahu nih, perasaan gua ke dia dalam banget." "Lu mending pulang dulu, kita cari solusinya." "Gua mau mati aja Tang." "Kalau lu mati terus lu gentayangan di rumah si Mila, tiap hari lu bakal ngeliat kemesraan Mila sama suaminya. Terus galau lagi deh. Lu mau jadi setan galau? Kalau udah jadi setan, mana bisa bunuh diri lagi coba? Pasti lu bakal kesiksa bro." "Iya juga sih." "Nah, mendingan lu balik dulu aja. Udah lama juga lu gak pulang kampung." "Iya deh, besok gua balik. Lagian gua udah gak punya kerjaan lagi di Jakarta." "Lu resign?" "Dipecat Tang." "Lah, kenapa?" "Gua bolos seminggu." "Ya elah, bego banget sih lu. Pasti gara-gara galau lu ini nih." "Iya." Besoknya Ahmad berkemas mungkin saja ia tidak pernah datang lagi ke Jakarta. Ahmad harus menempuh perjalanan 5 jam menuju kampung halamannya. Secara tidak sengaja di dalam bus, ia bersebelahan dengan seorang lelaki tua yang mengenakan jaket hitam. Ia berdaham lalu berbasa-basi pada Ahmad. "Kamu kelihatannya sedang sedih sekali, nak." Tiba-tiba lelaki tua itu membuka obrolan. Ahmad menoleh sesaat. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. "Biasanya kalau anak muda sepertimu sedih kayak gini, ya paling urusan cinta."
Ahmad tetap terdiam. Memang Mila itu wanita yang cantik, lanjut lelaki tua di sampingnya. Ahmad seketika terkejut bukan kepalang. Dari mana lelaki itu tahu tentang Mila? Bapak, tahu Mila dari mana? Bus yang mereka tumpangi melintasi jalan rusak sehingga bergoyang-goyang. Ahmad berpegangan pada kursi di depannya sambil terus menatap lelaki misterius di sampingnya. Begini, Abah punya pelet jitu, dan kalau kamu mau, silahkan datang saja ke kampung Situ Gede. Abah tinggal di sana. Ahmad mengerutkan keningnya. Panggil saja aku Abah Kuir. Abah Kuir memberhentikan laju bus. Ia sudah tiba di tujuannya. Aku turun di sini ya, Nak. Abah belum jawab. Dari mana Abah tahu tentang Mila? Bukan hanya sekedar tahu, tapi aku bisa membuatnya jatuh cinta padamu, Ahmad. Belum menjawab satu pertanyaan, kini Ahmad semakin dibuat kebingungan. Dari mana Abah Kuir tahu kalau namanya adalah Ahmad? Jadi gitu, Tang. Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Abah Kuir. Wah, sakti sekali Abah Kuir itu. Apa gua datengin saja ya dia? Coba aja, siapa tahu ada solusinya. Tatang mencomot pisang goreng dan memakannya. Pagi ini Ahmad berkunjung ke rumah Tatang. Mereka duduk di atas bangku rotan di beranda rumah Tatang. Anterin gua ya. Kapan? Besok. Kalau Abah Kuir ngasih lu ilmu pelet, emang lu mau? Iya, apa boleh buat? Gua masih cinta banget sama Mila, Tang. Ahmad meraih segelas air dan meminumnya. Pokoknya Mila harus jadi milik gua. Keesokan harinya berangkatlah mereka berdua ke kampung Situ Gede menggunakan mobil milik Tatang. Di perjalanan mereka sempat nyasar lantaran sulit sekali menemukan kampung Situ Gede. Beberapa kali mereka menanyakan keberadaan kampung itu kepada orang-orang di pinggir jalan. Setiap orang yang ditanyai, mereka hanya dikasih tahu agar tetap jalan lurus saja ke arah barat. Tidak terasa malam pun jatuh. Mereka berdua akhirnya tiba di kampung Situ Gede. Kampungnya sepi, tidak ada satu orang pun yang lalu lalang jalan. Lampu-lampu rumah warga menyala, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa Ahmad temui di beranda rumah mereka. Mobil yang mereka kendarai melintasi jalan berlubang. Cahaya lampu mobilnya berayun-ayun. Senyum Ahmad mengembang saat melihat seorang lelaki melintas di hadapan mobil. Segera Tatang menginjak rem mobil. Pak, maaf mau tanya, rumahnya Abah Kuir di mana ya? Oh, Abah Kuir, itu di sana. Kata lelaki kurus itu. Ia mengenakan kaos putih dengan sarung yang diselempangkan pada badannya. Oh iya, terima kasih banyak ya Pak. Iya Mang, sama-sama. Mereka melihat sebuah rumah panggung yang disinari lampu 5 watt. Seekor anjing yang sedang tertidur pulas di kolong rumah terbangun mendengar kedatangan mereka. Seketika anjing itu menggonggong lantaran bertemu dengan orang asing. Ahmad dan Tatang keluar dari mobil mereka, kemudian berjalan kaki menuju rumah Abah Kuir. Permisi, Bah. Bah, Abah. Ahmad mengetuk pintu rumah. Tanpa diduga-duga, yang membuka pintu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju kebaya. Rambutnya dikonde, tubuhnya gemulai, wajahnya cantik oriental seperti wajah wanita Korea. Mohon maaf, kami mengganggu waktunya. Kami cuma mau tanya, apakah ini rumahnya Abah? Tatang berpikir mengingat-ingat nama orang sakti itu.
Abah Kuwir, Mbak. Abah Kuwir. Oh, Abah. Sebentar ya, A. Kata wanita cantik itu. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu tidak ada daun pintunya, hanya ditutupi sebuah kain putih. Sesaat kemudian Abah Kuwir muncul dari dalam kamar. Ia melayangkan senyum pada Ahmad dan Tatang. Oh alah, kamu yang di bus itu ya? Abah Kuwir menyuruh mereka untuk masuk. Bersambung.